Detail ya. Buat warga Villa Pabuaran Indah, masih ingat sama saya? Salam-salam dulu dong ke orang-orang. Salam buat teman-teman masa kecil saya, ada Ical. Di mana kamu berada sekarang? Tuh, sungguh perjuangan ya berarti ya. Perjuangan di ibu kota ya. Ibu kota, oke. Ngapain? Ini ngapain? Buat ibu SPV yang waktu itu saya sakit tapi masih disuruh kerja, ibu masih ingat saya kan? Sehat-sehat deh bu. Kita. Kendalanya adalah Jakarta macet, panas. Nah itu kendalanya. Harus kemana-mana dalam keadaan panas terik, ya kan? Pulang-pulang, dekil, bau, semuanya deh. Matahari bercampur ya. Matahari bercampur debu, bercampur semuanya. Jadi nggak ada parfum apapun yang bisa stay ya sampai sore ya. Karena sudah terbawa oleh polusi dan semacamnya ya. Iya, kalau ada parfum yang PD nih gitu ya kan, bisa banget endorse kita. Bisa. Kirim setrek. Setrek nanti kita bayar lah untuk ongkos Lala Move-nya ya. Astaga. Ayo. Pusing banget. Kenapa bang? Karena kerjaan yang seharusnya tinggal yes, tiba-tiba balik ke nol lagi gitu. Berubah. Kayak iya tinggal bilang kayak oke, kita kerjain, tiba-tiba kayak semua berubah Tanpa prediksi. tanpa babi bu bebo. Capek. Wah, sudah mulai rupanya bang. Oh, pura-pura kaget gitu ya? Iya benar-benar. Pemirsa. Balik lagi kita di podcast Lembur Kantor guys ya, bersama hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya guys. Tolong diperkenalkan diri Anda ya. Saya Noval Syaputra, bukan Nikola Syaputra. Bukan. 11.200 lah ya sama Nikola Saputra. 11.000 sih. 11.000, oke. Sama Nikola Saputra. Jadi Mas Nopal ini adalah salah satu tim marketing di Oxo Group yang sudah melalang buana sebelumnya ya Bang ya, di kantor-kantoran ya. Jadi sangat cocok sebenarnya tema-tema terkait lembur kantor ini sangat cocok buat Anda ya. Yes, benar sekali. Itu gimana ceritanya Anda bisa terdampar dari Aceh menuju ke Jakarta, itu gimana? Apa ke bawah sama ombak tsunami atau gimana ya? Waduh, enggak dong. Kebetulan kan waktu tsunami terjadi di Aceh, kan kita lagi di sini. Iya, benar. Iya. Kita malah mencari peluang di sana ya. Iya, Mencari benar. peluang di sana ya. Jadi setelah tsunami kita balik deh Balik, ke ya. ke Aceh. Terus setelah pendidikan full di Aceh, Oke. baru kayak Sampai balik kuliah. Sampai kuliah. Terus kayak dulu kan aku masa kecilnya di Jakarta ya gitu. Mari kita menjadi warga Jakarta lagi. Gitu. Oh, begitu ya. Dulu emang warga Jakarta, bukannya Warga Jakarta yang belum berganti KTP. bukannya ini, Boy. Apa namanya? Bonge, tempatnya Bonge. Bonge apaan? Tempatnya Bonge, Citayam Fashion Week. Oh iya. Kita dulu di Citayam. Citayam ya. Iya, Villa Pabuaran Indah. Villa Pabuaran. Masih inget kan? Detail ya. Buat warga Villa Pabuaran Indah, masih ingat sama saya? Salam-salam dulu dong ke orang-orang. Salam buat teman-teman masa kecil saya, ada Ical. Di mana kamu berada sekarang? Ical ya. Iya. Namanya Itu Ical. yang paling keinget. Shout out pokoknya. to Ical ya. Masih ingat ini Mas Nopal, dia sudah di Jakarta ya, udah bukan di Citayam lagi. Iya. Kalau Oke, dulu setelah ingetnya main doang ya. Sekarang capek kerja. Apalagi kalau harus lembur. lembur ya kan. Jadi tadi sudah selesai pendidikan, terus Mas Nopal apa yang membuat keputusan untuk kayaknya not good in here in Aceh, I will go to Jakarta to explore myself. Nah, itu gimana? Jadi English ya. I'm not saying that not good di Banda Aceh ya kan. Cuman kayak pengen nyari pengalaman di ibu kota dulu nih gitu ya kan. Karena awalnya sebenarnya pergi juga nggak saklek untuk kayak langsung mencari kerja gitu kan. Bahkan bilang ke orang-orang juga kayak main. Bahkan nggak berani bilang main gitu. Apa tuh? Karena kan kita punya kekhawatiran ya. Ini kita pergi apakah nanti akan stay for good atau balik lagi nantinya ke Aceh. Karena kalau misalnya tiba-tiba kita bilang ini mau ke Jakarta buat cari kerja, terus tiba-tiba kayak
katanya ke Jakarta, kok udah di sini lagi gitu. Tiba-tiba udah balik lagi ya. Iya. Sebelum berperang sudah kalah ya. Benar, tapi alhamdulillahnya sebulan di Jakarta langsung dapat kerjaan. Alhamdulillah. Tapi waktu itu, sekarang cari kerja susah. Cari kerja susah, guys ya. Di kondisi yang ya seperti ini ya kan, ekonomi seperti ini. Berarti pada saat itu tahun berapa tuh Bang? Pertama kali ke sini? 2018. 2018 ya. 2018 saya masih semester kuliah ya. Kuliah sambil kerja lah ya, semester berapa? 18 berarti 15 sekitar semester 6 lah ya. Pas zaman-zamannya KKN ya. Berarti itu kantor pertama apa tuh Bang? Kantor pertama Di daerah Kuningan? di daerah Bundaran HI. Asik, ini keren banget kalau udah Bundaran HI. Gedung-gedung tinggi, kerjanya di lantai 27. 27. Masuk pagi itu harus ngantri dulu karena lift penuh ya kan. Setiap masuk gedung juga harus kayak pip 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 pip. Pakai akses tuh berarti ya? Pakai akses. Wih, keren banget dong. itu. Tapi itu udah keren. Tapi yang nggak kerennya itu karena saat itu kita kebetulan tuh dari BPO. Jadi apa tuh BPO namanya? Outsourcing. Outsourcing. Oke. Jadi kan iya, jadi karena dari outsource jadi kita nggak dapat akses card yang langsung ada. Oh, yang ID langsung card ya itu. di card Jadi si menara itu. Jadi si anak-anak outsource ini tuh harus nukerin visitor. KTP-nya dulu hari setiap itu. hari? Iya. Masya Allah, sungguh perjuangan ya. Iya, Berarti itu salah satu perjuangannya ya. Tiap Perjuangannya. hari dianggap sebagai tamu. Iya. Padahal berkontribusi untuk perusahaan tersebut. Benar. Jadi kita tuh agak kelihatan bedanya karena semua yang kerja di situ tuh pakai name tag dan talinya itu ada tulisannya gitu kan, tulisan kantornya. Kita polos. Jadi kalau misalnya kita dilihat kayak anak outsource nih gitu. Dipandang sebelah mata, Pak. Dipandang sebelah mata. Itu di kantor apa waktu itu? Di bank. Di bank ya? Iya, sebagai salah satu bank swasta. Ya, itu aja deh hintnya. Salah satu bank swasta di Jakarta lah ya? Iya, benar. Dan sebagai call center. Call center itu officer. untuk apa tuh? Biasanya maksudnya untuk layanan atau untuk komplainan? Untuk kartu kredit. Bukan komplainan. Komplainan lah. Komplainan. Tapi yang nge-handle komplainan produknya kartu kreditnya. Ya, berarti itu biasanya pengalaman apa tuh yang menarik? Maksudnya ketika kan kita kan ngedengar kalau misalnya kita pas telepon sama call center tuh kayak ramah, baik gitu kan, nggak ada yang pernah. Padahal kita misalnya lagi kesel gitu, enggak Mbak, kita nggak mau kartu kredit gitu kan. Nah itu dari posisinya Anda sebagai penyedia itu gimana respon Anda? Dari posisi kita tuh pasti pasti sebenarnya beda dari gimana kita terdengar gitu kan. Karena yang pertama kalian bukan bot kan, manusia yang juga. Pertama kita manusia biasa. Terus yang kedua adalah kita nggak cuma menghandle beberapa orang, tapi saat itu tuh panggilan yang masuk tuh ada antriannya lah kita bilang. Jadi kalau call center tuh ada istilah queuing kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah ada informasi queuing berapa, itu artinya di sistem tuh udah ada yang ngantri berapa orang gitu. Dan kita juga maksudnya kayak kenapa harus stres dengan itu gitu, yang antri udahlah biarin aja ngantri. Cuman kan yang namanya kerja kan ada penilaian gitu kan. Nah dari berapa banyak yang ngantri itu juga akhirnya nanti bisa berpengaruh ke penilaian sistem juga nantinya gitu. Oh ada CPO-nya berarti ya? Iya benar. Jadi bayangin aja setelah kita selesai sama satu customer, tutup langsung muncul customer berikutnya. Dan kita nggak cuma nerima telepon doang dong, karena kita sembari kita terima telepon, kita juga harus ngerjain langsung laporannya. Selesai telepon, laporannya harus udah selesai. Oh, itu berarti langsung monitornya kayak sambilan kayak gitu ya? Iya, jadi the real multitasking gitu kayak terus nggak boleh salah, karena kalau salah nanti apalagi salahnya itu yang menyebabkan kerugian finansial, yang menanggung adalah agennya. Maksud agennya tuh dalam hal ini dirimu? Yes. Oh, Masya Allah, sungguh perjuangannya. Tapi untungnya alhamdulillahnya nggak pernah? Belum pernah ya? Kalau ada, maksudnya nggak pernah ngalamin ke diri sendiri gitu. Cuma ada yang sampai. Teman-teman maksudnya teman? Iya, jadi kayak misalnya mereka mau penukaran voucher gitu kan. Yang seharusnya 1 poin itu nanti bisa ditukar sama apa.
jadinya salah gitu. Jadi yang seharusnya cuma bisa ditukar sama 5 voucher, ketukar 10 voucher. Nah, 5 vouchernya lagi itu harus ditanggung, Nombok berarti ya? Begitu. Berarti setelah perjalanan cukup panjang, di situ berapa tahun tuh waktu itu berarti? Cukup lama ya. Itu paling lama? Cukup lama, sekitar 6 bulan. Lama banget itu 6 bulan. Untuk anak-anak merantau lama lah ya, 6 bulan ya. Lama banget. Kenapa bisa dibilang lama? Karena cukup hektik dan setiap hari itu kita rasanya kayak nggak pengen pergi kantor gitu ya kan. Kayak udah tahu template-nya akan menghadapi orang-orang seperti apa ya. Sebenarnya selain orangnya karena nggak berhentinya itu sih. Jadi kita benar-benar baru bisa berhenti pas istirahat gitu. Bahkan misalnya gini, dari 1 bulan itu misalnya ada 8 kali libur nih, gitu kan. Nah, 1 bulan? 1 bulan misalnya ada 8 kali libur nih, 8 tanggal merah 1 minggu gitu kan. Ada 8 kali libur. Dari 8 kali libur itu, ada 2 libur yang wajib dijadiin cuti setengah hari. Lembur setengah hari. Lembur setengah hari. Gitu. Di hari Sabtu itu? Di hari apapun sesuai yang diatur, pokoknya itu harus ambil lembur setengah hari wajib. Jadi bisa dibilang kayak 6 hari kerjanya. 6 hari cuman dalam sebulan itu misalnya cuma 6 hari libur, karena 2 liburnya itu udah diambil setengah harinya sama kerjaan begitu. Itu sungguh perjuangan ya berarti ya. Perjuangan di ibu kota ya. Ibu kota, oke. Ngapain? Ini ngapain? Buat ibu SPV yang waktu itu saya sakit tapi masih disuruh kerja, ibu masih ingat saya kan? Sehat-sehat deh, Bu. Itu tiba-tiba langsung ini ya menyerang ya. Ya semoga video ini lewat, sampai ya ke Ibu SPV itu ya, karena ini muka ini tidak berubah dari zaman dulu 2018 masih kayak gini aja mukanya, cuma kelihatan lebih stres aja sekarang, Bu. Ekonomi lagi gunjang lagi. Oke. Terus setelah itu yang paling lama Bang Opal bekerja itu di kantor apa? Ini kita bilang kan sebelum Oxo berarti ada berapa kantor? Jadi outsource A2 berarti. Oh, dua doang. Yang satu lagi ini outsource juga. Tapi bedanya kalau yang pertama itu kita langsung diutus ke kantornya, maksudnya yang make jasa outsource tersebut. Kalau ini kita memang di kantor kita sendiri gitu. Jadi si outsource ini menyediakan agent dan semua hal, termasuk laptop, termasuk sistem bla segala macam, tapi kita ditugaskan tuh di kantor kita sendiri, bukan di tempat klien kita gitu. Tapi tetap itu outsource yang sama tetap namanya outsource. Jadi outsource yang sama atau beda? Beda outsource. Beda ini lebih proper. Ini lebih sebenarnya sama aja sih, cuman karena kita ada di kantor kita sendiri, jadi kita kayak nggak terlihat kecil gitu kan. Karena memang kantor outsource-nya berarti begitu. Langsung ya di situ ya. Iya, cuman yang membedakan jadinya kita kayak yang kerja di situ nih jadi lebih bersirkel karena memang beda-beda klien kan. Ini yang misalnya ini yang di sini, ini yang di situ gitu kliennya. Misalnya contohnya ini yang handle Shopee, itu yang handle Tokped gitu-gitu. Tapi kliennya satu atau beberapa gitu Bang? Banyak kliennya. Oh, kliennya banyak. Karena call center juga kan. Oh, call center juga. Gitu. Komplainan juga. Yes. Oh. Tapi selama di situ, selama di outsource itu berapa kali berubah ya? Di e-commerce sekali, terus ganti ke di e-commerce sekali, setelah itu ganti ke salah satu healthcare gitu. Ada merek terkenal lah yang orang nggak tahu sebenarnya di merek itu tuh mereka juga punya produk healthcare gitu, kayak produk di rumah sakit kayak CT scan, MRI gitu. Ternyata si produk terkenal ini tuh ada itunya juga gitu. Menyediakan itu. Nah, cuman di situ stress levelnya lebih rendah. Karena di situ stress levelnya lebih rendah karena nggak queuing. Jadi nggak ada antrian. Queuing tuh antrian telepon. Kita bilang queuing. Gitu ya. Oke. Jadi karena nggak ada antrian penelpon, jadi kita stress levelnya lebih rendah. Walaupun sebenarnya gajinya juga menyesuaikan. Berarti gitu ini nunggu, tapi tetap nunggu. Jadinya yang biasanya kita abis nelpon langsung masuk penelpon lagi, kalau ini jadinya kita nunggu penelpon. Jadi yang dulunya pas kerja di bank ini sehari itu bisa ngehandle
puluhan penelpon, di sini kayak cuman 5, 10, paling banyak 12 gitu. Oh. Karena yang nelpon ke kita kan ujung-ujungnya adalah petugas-petugas IPSRS ya kan, teknisi dari rumah sakit itu ya. gitu. Oh, hubungannya langsung sama IPRS ya. Iya, Oh, bener-bener mirip-mirip langsung nyambung ya ke setelah itu stepnya ya. Iya, benar. Setelah itu langsung masuk ke rumah sakit dan puskesmas gitu kan. Jadi kayak, saya tahu nih sebenarnya nih. Ini saya yang kemarin nih ya. Gitu. Oke. Bapak dulu kalau komplain ke saya nih kalau ada apa-apa mau CT scan-nya. So, CT scan ya. Oke. Berarti itulah ya. Ketika pada saat itu tinggal ngekos di Kuningan berarti. Kuningan, biar langsung deket jalan karena waktu waktu kerja di bank ini nih, itu kan di pusat kota kan, dekat HI. Nah, itu setiap pagi tuh harus jalan lebih pagi, naik busway, transit berapa kali, desak-desakan gitu. Akhirnya kayak nggak deh, di kantor yang kedua pengen. Oh, ini berarti yang memang benar-benar full transum nih. Kalau yang pertama, yang kedua nggak deh, pengen lebih baik dekat-dekat aja. Jadi waktu itu kantornya di Kuningan. Jadi ya cari kos-kosan di Kuningan yang super duper murah, yang biar bisa jalan kaki. Jadi kalau misalnya udah pulang, orang-orang masih di Transum, kita udah tiduran. Karena itu yang paling penting ya, Iya. untuk recovery-nya ya. Benar. Ketika pada saat itu berarti apa momen yang paling bukan parah ya, berkesan dalam artian gara-gara terlalu banyak kerja gitu, nge-push diri untuk lembur, tapi lembur tetap ada juga kan pasti. Kalau yang di pertama ya itu tadi kan banyak banget lemburnya kan. Lemburan. Kadang-kadang kalau kita queuing ini kita udah kayak excited nih. Ntar lagi jam 5 nih. Ntar lagi jam 5. Kalau bisa jam 5 tuh selesai penelpon kita langsung klik logout gitu di teleponnya. Terus nanti tiba-tiba ada info kayak gini. Nak lembur sejam ya, kita lagi rame banget. Nah itu biasa yang bikin bad mood. Tiba-tiba disuruh Diminum dulu. Oh Iya. ada minum nih. Nggak ada merek. Peyot lagi. Bisa. Mau makan apa, Mas Nopal? Oh, kenapa ya? Mau makan apa nih? Nih, ini dia akan menyediakan apapun makanan yang narasumber Makanan kita itu. 4 sehat 5 bumbu kacang deh. Apa tuh? Somai. Somai. Ada somai? Ada dong. Ada. Minuman enggak? Ini aja air putih aja. Nggak apa-apa air putih aja ya guys. Air putih aja. Nggak boleh minum rasa-rasa ya. Ingat umur diabetes. Itu aja, Dis. Abang juga. Sama. Udah samain aja sama Mas Nopal. Oke, terima kasih Disya. Oh begitu. Tuh jadi. Tapi Dia pernah apa tadi sampai pengalamannya? yang parah misalnya kayak masuk rumah sakit karena maksain diri untuk kerja gitu. Kalau ini tuh sebenarnya nggak masuk rumah sakit. Prepare dulu nih makan. Kalau yang ini tuh sebenarnya nggak masuk rumah sakit, cuman berkesan karena memang waktu itu tuh ngerasa kayak, waduh ternyata pekerja tuh nggak semuanya dimanusiakan ya gitu. Karena waktu itu begitu mutusin masuk di hari itu tuh kayak sebenarnya belum ada rasa apa-apa gitu kan. Cuman begitu mulai kerja kok tiba-tiba ngerasa badan keliengan, pusing gitu kan. Tiba-tiba udah keluar keringat dingin gitu. Terus pas udah mulai kerja tuh rasanya tuh tangan tuh udah kayak mati rasa gitu. Oh ini nggak bisa nih kayaknya nih. Kalau misalnya dilanjutin kayaknya bakal tumbang nih gitu ya kan. Terus karena kita mengingat kita yang badannya super ini ya kan. Super nanti slim. kalau misalnya nanti tumbang daripada menyusahkan orang lain ya kan. Untuk Jadi kita langsung gitu. ya. Akhirnya langsung info ke SPV saat itu yang bertugas gitu. Ibu kayaknya saya harus izin pulang deh karena saya nggak sanggup tiba-tiba ngedrop. Tapi ternyata tiba-tiba yang dikeluarkan dari mulutnya adalah, "Nak, kita lagi queuing banget nih," gitu. Waduh. Penelponnya lagi banyak banget nih. Ya pakai nak. Dia pakai nak. Iya, masih ingat Oke, banget oke, tuh. oke. Masih Family banget full ya. banget iya family tapi tidak seperti family ya. Masih full banget nih penelponnya nih. Tolong balik lagi ya ke tempat duduk gitu. Terus tiba-tiba cuma bisa balik nerima satu penelpon lagi tapi benar-benar kayak ngerasa aduh nggak kuat. Udah parah nih, nggak udah kuat parah. nih. Akhirnya mutusin kayak kayaknya nggak bisa nih gue ke SPV-nya. Gue harus langsung ke manajernya. Karena kebetulan manajer masuk hari itu. Jadi langsung samperin manajer dengan keberanian yang tinggi gitu kan. Langsung bilang ke manajernya, "Ibu kayaknya saya harus pulang hari ini karena saya benar-benar nggak sanggup." Terus diceritain semua. Itu gimana? Semua yang Bener-bener kayak dirasakan, mukanya bener-bener itu kayak, udah
Mau kayak gitu lah pokoknya ya kan. Oke. Terus alhamdulillahnya manajernya langsung bilang, oh ya udah nggak apa-apa, kamu langsung balik aja gitu. Jadi yang rese ini sebenarnya SPV-nya nih. SPV-nya. Karena dia shout out to SPV. SPV. Buat ibu pip. Dan setelah itu langsung Nopal masuk rumah sakit. Nggak masuk rumah sakit, dia pulang setelah itu dengan bodohnya, kenapa nggak pada waktu itu tuh udah mulai kos tuh sebenarnya, jadi tinggal jalan kaki. Cuman kalau jalan kaki pun sebenarnya nggak sanggup. Dengan bodohnya karena ngerasa deket jalan, padahal bisa naik ojol aja gitu kan. Oh ya karena udah Jalan parah dan tuh ya. itu rasanya jalan tuh lama banget karena sambil nahan sakit, udah mau pingsan, bla 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 segala macam. Setelah pulang baru akhirnya memutuskan untuk ke dokter. Oh. Dan itu juga cuman sehari itu doang istirahatnya. Berarti memang momen yang paling parah tuh krusialnya tuh pada saat itu. Nah, karena momen itulah akhirnya memutuskan untuk kayaknya nggak bisa dilanjut di sini lagi. Karena ngerasa kayaknya, maksudnya kok udah kerja segininya, iya, tapi begitu kita lagi tumbang kok Tidak dipedulikan ya. Iya gitu. Karena sebelum-sebelumnya belum ngerasain ke diri sendiri kan. Dan sebenarnya yang lain juga udah kayak gitu. Ada yang setelah operasi usus buntu dia langsung masuk. Setelah operasi Iya, bener-bener dia sambil masih ada jahitan nih. pokoknya harus rehat dulu lah ibaratnya. Jahitannya belum kering kan, tapi dia tetap harus masuk gitu. Jadi ngerasa kayak kayaknya nggak bisa lanjut lagi deh di sini gitu. Kayaknya akan cukup menguras hati gitu kan. Berarti Akhirnya bener-bener mutusin ini ya? resign, langsung Resign. ngambil one more notice. Oh. Gitu. Itu berarti bener-bener realita di ibu kota Jakarta, terutama daerah-daerah yang Kuningan itu nggak semua tergambar indah seperti di TV-TV ya. Iya, nggak usah kita bilang daerahnya lah ya. Pokoknya hampir sebagian besar ya kantor-kantor besar. Kantor-kantor besar lah ya, maksudnya SCBD, Kesejahteraan karyawannya kurang. Jadi beruntunglah kalian yang berada di kantor-kantor yang punya manajemen pegawai yang baik lah gitu. Kalau di kantor kedua sebenarnya ya, tadi kan stress levelnya memang lebih rendah ya. Tapi secara pemasukan menurun juga. Pemasukan pasti menurun lah. Karena kan maksudnya job desk makin banyak ya. Oh ya, akan makin menurun makan. kan. Ya, oke. Di kerjaan yang kedua juga nggak ada yang lembur-lemburan kayak gitu, nggak ada. oke. Terus nggak shifting lagi juga gitu kan. Makanya lebih ngerasa oke lah gitu. Walaupun sebenarnya secara pegawai ya mode-mode es krimnya ada lah ya, jilat-menjilatnya. Iya, gitu pastilah. kan. Kan Cuman itu kita untuk- kayak ya udahlah gitu. Maksudnya kalau mau nyari kantor yang perfect banget juga kemana ya? Iya, benar. Pasti ada kekurangannya ya. Kalau misalnya memang mau nyari yang perfect, ya kita harus menciptakan situasi dan kondisi itu ya. Benar, Pilihannya dengan bikin usaha sendiri kan salah satunya. Dan itu pun akan ada tingkatan stressful yang berbeda lagi gitu kan. Benar sekali. Naik tingkat gitu segala macam. Oke, berarti setelah itu perjalanan panjang, apa yang memutuskan Mas Nopal untuk saya off dari urusan ini, kayaknya pengen join di perusahaan Oxo Group gitu, yang pada saat itu memang ada sedikit saya salesin juga ya pada saat itu ya, karena pada saat itu memang sudah ibaratnya jalan masing-masing ya, saya dengan bisnis walaupun itu masih kerja sama orang juga pada saat itu ya, pas mau awal-awal kerja di di yang tadi itu yang beberapa outsource itu ya, saya juga kerja sama orang juga gitu kan. Dan alhamdulillah ketika 2020 ya bikin perusahaan gitu kan. Cuman pada saat itu Bapak masih ini ya, masih di outsource ya. Masih COVID itu. Ya masih Covid karena kan susah ya, maksudnya untuk keluar tuh susah karena takutnya Iya, kapan parah lagi ya ya. mumpung bisa WFH. WiFi ya, waktu itu masih zaman-zamannya WiFi ya kan. Silakan. Jangan ragu. Iya udah lapar ini. Somai ya. Saus kecapnya ada. Ada. Ya guys, kita sambil makan guys ya. Nih ya. Somai. Dadah. Thank you. Oke, terima kasih Nisha. Ya, kita sambil makan guys ya. Ini somainya terlihatnya lumayan menarik ya. Wow. Ini enak nih. Kalau nggak enak bisa refund nggak ya? Lanjut Bang, gimana Bang?
ketika memutuskan untuk yang bikin memutuskan, aduh, ini tolong backsoundnya yang sedih ya. Jadi waktu itu keputusan terbesarnya itu adalah karena bapak saya pamit duluan dari dunia yang fana ini gitu. Kayak mungkin beliau udah capek ya kan, kerja ya kan, mau istirahat nih gitu. Terus akhirnya di situ kayak mikir, aduh kayaknya nggak bisa nih di sini. Sebenarnya sebelum itu juga udah kepikiran selama di kantor tuh kayak karena nggak ada jenjang karir yang gimana gitu, jadi kayak aduh nggak mungkin nih gini-gini terus gitu. Kira kayak coba kita berubah haluan ya gitu. nyambung di podcast pertama, guys. Jadi pas kondisi almarhum ayahnya Mas Nopal meninggal, kebetulan saya juga lagi posisi habis diculik juga di sana tuh, yang nyambung podcast pertama ya. Penculikan itu saya kebetulan lagi tidur ataupun lagi menginap di rumahnya Mas Nopal. Jadi ayah yang saya maksud kemarin itu meninggal adalah ayahnya Mas Nopal. Nah waktu itu Mas Nopal pulang ya, dengan gimana caranya pulang, walaupun cutinya memang nggak dikasih yang gimana-gimana ya, sangat-sangat cepat gitu kan. Padahal kan biasanya kan kalau misalnya di kerjaan saya agak fleksibel ya, karena kita kan berurusannya sama pemerintah gitu, terus ada tim juga. Jadi ibaratnya kalau sampai 7 hari masih bisa lah ya. Kalau kemarin nggak bisa. Kalau kemarin tuh sebenarnya tuh cuti kalau untuk keluarga meninggal itu cuma 3 hari. Cuma kayak 3 hari itu kan kayak cepet banget ya. Kita kan maunya kan sampai nanti selesai 7 hari itu masih di sana. Jadi akhirnya dari 3 hari cuti itu gimana caranya digabung dengan cuti yang lain biar bisa jadi 7 gitu kemarin. Oh, sampai ya 7 ya kemarin? Sampai ya 7. Ya sampai karena memang akhirnya maksudnya dari SPV pun ikut ngebantu gimana caranya biar bisa digabung dengan jadi 7 gitu digabung. Oh ini Jadi digabung sama libur, digabung sama cuti yang lain gitu-gitu. ini SPV-nya masih bisa memanusiakan manusia ya? Masih yang ini walaupun sebenarnya agak-agak juga ya. Gitu. Jadilah. Cuma walaupun sebenarnya 7 juga masih lumayan cepet sih gitu sebenarnya. Waktu itu saya sempat ngobrol sama Snopal, kalau misalnya emang mau lebih fleksibel, tapi memang harus ada usaha yang lebih ya. Walaupun jam kerjanya nggak terlalu terpaku seperti itu, karena kita urusannya kan sama klien, karena kita supply barang ke Pemda. Dan pada saat itu pun saya dalam keadaan yang butuh bantuan juga. Jadi ibaratnya kita ya udahlah sama-sama lah lagi butuh bantuan. Mas Nopal juga butuh untuk apa namanya switch ya, pola kerja dan pola kehidupan gitu kan, yang lebih santai, walaupun tekanannya tetap ada lah. Namanya pekerjaan di mana sih nggak ada yang nggak ada tekanan. Iya, hari ini aja habis ditekan habis-habisan. Mana dong? Pada saat itu kita pulang ya. Kita pulang waktu itu bapak duluan apa aja duluan ya waktu itu? Hari duluan ya. Duluan ya. Habis itu saya nyusul. Harus kerja Terus lagi. tapi tetap kerja bang ya? 2 Ada bulan dulu kerja. ya. One more notice ya? Berapa bulan? 3 bulan ya? 3 bulan. Iya. 3 bulan. Terus pada saat itu saya penjejakan dulu ya kan, nggak berani lah bawa Mas Nopal kalau bawa ada penjejakan. Habis itu dia keluar dan pas kebetulan akhir tahun ya, saya pikir akhir tahun itu malah ada kerjaan gitu, rupanya malah nggak ada kan. Jadinya ngelanjutin kerjaan saya pada saat itu udah keliling ya, Mas Nopal udah masuk ke OXXO nih. Oh, iya. Udah masuk ke OXXO. Waktu itu udah keliling akhir tahun, tapi rata-rata pada bilangnya awal tahun. Iya. Belum ada mas. Jadi kan bingung ya, kita bingung maksudnya, waduh Mas Nopal nih kan, dia kan anak pertama juga sama kayak saya ya, jadi otomatis kan kita ada tanggungan juga, ibu, adik kita gitu kan segala macamnya. Jadi otomatis mau kita ada duit ataupun gak ada duit, mau ada kerja gak ada kerjaan, pengeluaran tetap harus ada. Ada. Kewajiban pengeluaran tuh pasti ada gitu kan. Jadi pada saat itu saya mikir segala macam dan alhamdulillah kita dapat kegiatan ya di rumah sakit, itu bikin gudang rumah sakit. Dan pada saat itu saya langsung tugaskan Mas Nopal gitu, Bang, jadi SPV deh gitu kan. Ibaratnya setidaknya gaji bulanan ada lah gitu kan untuk ngawasin si gudang ini ya. Dan gimana tuh pandangan Bapak pas menjaga gudang yang angker itu? Biasa aja ya sebenarnya. Biasa aja. Karena nggak ikut nginap. Kalau ikut nginap kayaknya baru deh. Ada hahaha. Gimana perasaan Bapak ketika switch dari pekerjaan yang
termasuk pekerjaan yang tersistematis secara baik ya. Dibandingkan pekerjaan kita ini kan karena wilayahnya marketing kan pasti fleksibilitas itu yang sangat tinggi kan. Nah itu gimana? Awalnya kayak ngerasa kosong gitu ya, kayak karena kan dari yang awalnya kita kayak tersistem banget kan, terus tiba-tiba kayak aduh, kayak ngerasa kosong aja gitu jadinya. Cuman ya gitu, masih enjoy juga sih tetap. Walaupun Dan pas ketika Bang Opal mikir pas udah keluar abis itu, wah belum ada kerjaan-kerjaan nih. Nah itu susahnya paling di situ sih. di Bang Opal mikirnya kayak gimana tuh? Karena dari yang orang-orang yang apa nerima saklek setiap bulannya berapa gitu kan, terus tiba-tiba sekarang kayak harus bergumul dengan berapa banyak yang proyek yang dikerjakan gitu kan, jadi cukup susah menyesuaikannya di situ paling sih struggle-nya. Itu 2022 akhir Bang? 2022 akhir dan baru lapang sedikit itu di 2022 enggak 2023 awal kayaknya. Awal tahun ya. Ya maksudnya struggle-nya itu kan karena amannya kita alhamdulillahnya ada aja kegiatan kan. Jadi bisa saling ngisi pada saat itu. 2023 awal itu beliau masuk ke puskesmas di area pusat ya. Alhamdulillah langsung ada kegiatan ya dan langsung pulang kampung guys. Langsung pulang kampung ya pada saat itu ya. Pulang kampung, mumpung ada rezekinya pulang kampung ya kan. Karena guys, pulang kampung kita itu sangatlah hal yang sesuatu yang prestis Bang ya. Iya. Pulang kampung kita itu menghabiskan duit yang cukup banyak gitu. Ke Aceh itu cukup banyak ngabisin duit. Karena tiket aja udah kebayang. Waktu itu berapa tiket dapat Bang? Waktu 2018 kesini aja, itu tiket tuh masih 1,3. Jadi bolak-balik kan udah sekitar 3 juta kan? 1.300.000-an. Terus pulang pertama sebelum COVID, kayaknya deh. Pertama. Gimana sih? Enggak, Pulang pertama tuh karena pas ayah karena meninggal itu kan. Itu udah lumayan naik tuh harga tiket tuh. Cuman yang belum nyentuh sampai 2 juta juga sih. Terus pulang kedua udah 2 jutaan. Udah 2 jutaan ya. Sekarang 3 juta demi apa? Bayangin aja dari 2018 sampai sekarang baru seumur-umur baru pulang 2 kali. Tuh guys. Jadi buat anak-anak rantau yang kayak tiap tahun pengen pulang, mikir kids. Tapi kalau dekat-dekat ya nggak masalah ya. Kalau kita kayak jauh-jauh kan susah. Kayak ke Bogor. Kayak ke Bogor bukan pulang kampung deh. Ya maksudnya kalau yang kampungnya di Pulang Bogor. aja. Gitu guys. Ntar ya habisin dulu nih. Tahu. Kenapa rupanya guys? Gimana belinya? Oh nggak tahu nih. Dibikin ya ini ya? Dibikin sama chef siapa nih? Dibikin dari nol ya? Bikin dari nol. Dengan habisnya somai kita. Menandakan enggak lah. Udah berapa menit? Bisa? Udah 30 sih. 30. Kita sedikit lagi berarti guys ya. Dan pada saat pulang kampung itu dalam keadaan yang bukan musibah, walaupun masih beberapa bulan ya. Enggak dong, tahun. Hah? Beberapa? Oh tahun ya? Oh iya tahun. Ya kurang lebih lah setahun. Itu apa yang membedakan? Maksudnya dengan Bang Opal bekerja di OXO, apakah mendapatkan suatu kayak sedikit fleksibilitas gitu, yang waktu segala macam bisa pulang gitu dalam keadaan itu? Gimana ya, waktu itu tuh mikirnya, waktu kerja dulu tuh mikirnya kayak, gimana ya, cuti itu cuma bisa berapa hari. Jadi nanti sekalinya pulang buat lebaran kayaknya kayak nggak akan nyampe seminggu deh gitu ya kan. Ujung-ujungnya malah pas pulang harus pulang yang karena bukan karena kabar baik gitu kan, malah karena kabar buruk gitu. Tapi begitu pulang kedua, dikala dikasih waktu yang lumayan lama untuk enjoy kampung halaman, tapi sayangnya momennya jadi sedikit berkurang. Karena
karena nggak lengkap gitu. iya. Jadinya paling. Gitu guys. Jadi pesan untuk teman-teman para perantau, sebisa mungkin kalau ada rezeki, sebisa mungkin kalau misalnya masih ada orang tua itu dikunjungi orang tuanya gitu kan. Kalau misalnya nggak bisa dikunjungi, sering-sering di telepon ataupun di video call, karena kan sekarang zaman udah canggih, udah bisa nge-zoom, udah bisa video call gitu segala macam. Jangan sampai penyesalan itu datang di akhir seperti itu, karena kalau di awal namanya pendaftaran ya kan. Berapa biaya pendaftarannya? Ya gitu. Berarti sampai ke detik ini apa aja yang menurut Bang Opal itu ketika Bang Opal bekerja di Oxo itu yang jadi kendala di luar yang tadi ya, misalnya kayak kendala klien gitu kan. Apalagi gitu. Apa namanya? Terlalu banyak mobilitas, kan kita mobilitasnya terlalu banyak ya, misalnya kayak Mas Nopal bisa satu hari itu bisa ke 4 atau 5 titik gitu kan. Kalau kemarin kan cuman kayak satu tempat dari pagi sampai sore balik gitu. Kalau ini kan kita bener-bener sana kemari mencari alamat gitu kan, udah kayak kerasakti lah ya kita. Kendalanya adalah Jakarta macet, panas. Nah itu kendalanya, harus kemana-mana dalam keadaan panas terik ya kan. Pulang-pulang dekil, bau semuanya deh. Matahari bercampur ya. Matahari bercampur debu, bercampur semuanya. Jadi nggak ada parfum apapun yang bisa stay ya sampai sore ya. Karena sudah terbawa oleh polusi dan semacamnya ya. Iya, kalau ada parfum yang PD nih gitu ya kan, bisa banget endorse kita. Bisa. Kirim setruk. Setruk nanti kita bayar lah untuk ongkos Lala Move-nya ya. Astaga. Ongkos Lala Move-nya. Begitu guys ya. Itulah perjalanan dari Mas Nopal ini, marketing kita, dan dia juga salah satu direktur di salah satu perusahaan kita. Karena pada saat itu memang kita butuh beberapa perusahaan ya, termasuk salah satunya bidang Alkes begitu kan, dan kita orangnya terbatas, jadi otomatis harus menunjuk salah satu untuk bisa memegang itu gitu, karena nggak bisa semuanya gitu kan. Kayak saya ada porsinya lain, Indah lain, terus Mas Nopal juga alhamdulillah lah kebantu, dan sekarang udah mulai running lah ya kan, udah mulai running walaupun diterpa lagi ya ekonomi saat ini ya, indis ekonomi ya, let's go gitu kan. Kalau untuk Mas Nopal dari tahun pertama masuk, kita bisa dihitung dari 2023 lah ya. 2023, 2024, 2025, 2026, tahun apa yang paling menurut Nopal oke banget, ataupun diurut deh dari paling oke banget tahunnya sampai dengan yang kurang oke. Gitu. Kalau diurut dari 2003, 2004, karena awal tuh 2023 tuh kayak paling ini sih. Paling oke ya. 2024 agak sedikit penurunan. Iya, nurun. Nurun aja terus. 2025 masih aman sedikit. 2025 masih lah ya. Kalau terhitung lumayan lah. Cuma 2026 ini gila banget. Kayak apakah kita akan survive menjadi orang waras? Apa pesan-pesan buat Pak Presiden kita? Aduh. No comment, Pak. Ada kepikiran buat demo? Terangkanlah. Untuk Seskap, ada pesan untuk Seskap? Aduh. Enggak juga. Yang penting ada. Saya aja ulang tahun rayain sendiri. Itu aja cukup. Itu aja cukup ya. Ya begitu aja guys. Nanti kita diskusi lebih panjang lagi dengan tema-tema yang lebih spesifik, karena memang saat ini kita podcastnya itu yang penting ada. Ya kalau kata Seskap Teddy yang penting ada. Jadi kita running aja dulu yang ada gitu kan. Terima kasih untuk Mas Nopal atas waktunya malam ini ya. Dari seperti biasa podcast lembur kantor kita dari golden hour sampai dengan senja hilang matahari. Itu aja dari kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Maka dari itu lembur selesai. Lembur selesai. Bye.